Baik, kalau tidak ada pertanyaan maka kita lanjutkan pada judul yang berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu sekarang tersisa satu keadaan i'rab lagi bagi isim, yaitu apa? Jar. Rafa kita sudah tahu kapan suatu isim dihukumi rafa. Nasab juga kita sudah tahu ada 12 tempat dia dihukumi nasab. Sekarang jar. Jar ada 2 tempat atau 3 tempat suatu isim dihukumi jar. Maka materi kita untuk di akhir sesi yang pertama ini adalah mawadhi' jar al-ism. Posisi ini sudah selesai tadi? Belum? Baik, diselesaikan dulu. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu posisi-posisi jarnya suatu isim. Atau dengan kata lain kita akan bicara tentang al-asma al-majrurah, isim-isim yang majrur. Baik. Letak-letak atau posisi isim yang dihukumi jar, dihukumi majrur. Yang pertama, suatu isim dia dihukumi majrur adalah apabila dia letaknya setelah harfu jar. Idza waqa'a ba'da harfil jar. Yang pertama adalah apabila letaknya setelah harfu jar. Maka isim tersebut keadaan i'rabnya dihukumi sebagai isim majrur, isim yang jar. Contoh Muhammad fil masjid. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti butuh apa? Mubtada, khobar. Mana mubtadanya? Muhammad. Karena dia akan kita kabarkan. Khobarnya mana? Fil masjid. Rangkaian dari kata-kata fil masjid ini namanya khobar. Baik, sekarang lihat di dalam bentuk khobar tersebut adalah khobarnya kumpulan dari beberapa kata. Khobarnya bukan cuma satu kata sekarang.
Karena khobar tidak selalu harus satu kalimat. Khobar bisa berbentuk jumlah. Lihat kata masjid. Kita ingin membaca fil masjida, fil masjidu, atau fil masjidi. Kita baca ternyata fil masjidi. Kenapa kita bacanya kok fil masjidi pakai kasrah? Karena ada harfu jar, yaitu fi. Dan isim yang letaknya serta harfu jar harus dijar. Karena tadi kita menjawab pertanyaan pertama. Posisinya sebagai apa? Kita katakan posisinya sebagai isim setelah harfu jar. Baik, sudah ketahuan setelah harfu jar. Pertanyaan kedua tadi apa? Posisi tersebut, keadaan i'rabnya apa? Oh, kita lihat ternyata kalau setelah harfu jar berada di deretan mawadi jar. Berarti keadaannya jar. Pertanyaan ketiga, tandanya apa? Tanda i'rab. Tanda di sini tanda i'rabnya apa? Ternyata tanda i'rabnya di sini pakainya kasrah. Disitulah kenapa kita membacanya fil masjidi, bukan fil masjidu, bukan fil masjida. Karena dia letaknya setelah harfu jar. Dan isim yang setelah harfu jar dia harus atau dia termasuk posisi-posisi yang posisi-posisi isim majrur. Nah, sekarang berarti yang perlu kita ketahui apa saja sih harfu jar. Dulu pernah kita catat kan di awal tentang bentuk-bentuk huruf atau jenis-jenis huruf. Huruf itu diantaranya adalah harfu jar. Itu ada 14, yaitu min, ila, ala, kemudian fi, hatta, an, bi, huruf ba, li, huruf lam, kemudian kaf, huruf ka, kemudian bi, wa, ta sebagai qasam, sebagai sumpah. Kemudian ada lagi tambahan muz dan munzu. Kemudian ada khala, ada, dan hasya. Tapi yang lebih sering kita jumpai mungkin seperti fi, min, an, ila, hatta, fi, ala. Ingat harfu hatta, di ataf kita nyebut hatta, di harfu jar kita nyebut hatta. Berarti harfu hatta bisa menjadi jar, bisa menjadi ataf. Bedanya kalau harfu jar setelahnya harus isim. Harus isim. Tapi kalau dia sebagai ataf maka tidak harus isim karena bisa mengatafkan jumlah dengan jumlah, fi'il dengan fi'il. Baik. Maka harfu jar ada sudah kita pernah sebutkan. Yang kedua, posisi kedua di mana suatu isim dia dihukumi jar keadaannya adalah kalau dia dinamakan di posisi yang namanya adalah al-mudhafu ilaih. Al-mudhaf ilaih adalah urutan kedua dari sebuah isim yang butuh kepada dua kalimat. Contohnya adalah qalamu Muhammadin. Kata Muhammadin inilah yang disebut mudhafun ilaih. Ini kita ingin menyebutkan ada istilahnya menggabungkan dua kata yang membentuk makna baru. Seperti kolam, pulpen. Tadinya kolam itu adalah pulpen, tidak diketahui siapa pemiliknya. Ketika disambungkan dengan Muhammadin memiliki makna yang baru, yaitu itu khusus kolamnya, pulpennya si Muhammad.
qalamu Muhammadin. Contoh lain, talibu al-ilmi. Talibu al-ilmi, penuntut ilmu. Kenapa kok kita bacanya al-ilmi? Kenapa al-ilmi kita bacanya dengan kasrah, al-ilmi? Jawabannya apa? Karena dia posisinya sebagai mudhaf ilaih. Karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka kita harus membacanya dengan kasrah. Contoh lain adalah Abdullah. Abdullahi. Kenapa kita baca dengan kasrah lafaz Allahnya? Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih. Contoh dalam surat Al-Fatihah apa? Maliki yaumiddin. Kira-kira mana yang mudhaf ilaih? Maliki. Maliki yaumiddin. Mana yang mudhaf ilaih? Yaumi itu mudhaf ilaih. Baik. Sudah? Ad-din apa ad-din? Ad-din? Ad-dini. Kenapa kita baca ad-dini? Karena dia juga mudhaf ilaih. Berentet mudhaf ilaihnya. Malik yaumi ad-din. Pemilik hari pembalasan. Ini yang namanya mudhaf ilaih adalah kalau kita ingin membentuk suatu makna, ingin menuju pada suatu makna, tapi butuh lebih dari satu kalimat, lebih dari satu isim. Maka yang kedua dan seterusnya itulah yang disebut mudhaf ilaih. Adapun yang pertama atau yang sebelumnya dia disebut mudhaf. Nah, maka pada contoh ayat ini adalah pada kalimat maliki yaumiddin, kata yaumi dan juga ad-din ini disebutnya mudhafun ilaih. An-na'at, al-ataf, taukid dan badal, yaitu yang ketiga adalah tabi' li ismin majrur, yang dia sebagai tabi' untuk isim yang majrur. Maka tabi' isim majrur ikut majrur juga. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai pembahasan kita tentang posisi-posisi i'rab. Maka apabila kita mendapati suatu isim, yang perlu kita ketahui langkahnya adalah yang Ana sebutkan tadi. Hadapkan 3 pertanyaan ini kepada kita. Kalau kita pengen tahu gimana bacanya, baca akhirnya. Pertanyaan pertama, cari tahu posisi isim tersebut sebagai apa. Sudah ketahuan? Ingat-ingat lagi. Kalau posisi begitu, itu termasuk yang mana? Rafa, nasab, atau jar? Kalau sudah ketahuan, sudah ingat, oh ini termasuk yang nasab. Baru terakhir, cari tahu berarti tandanya itu apa? Karena tanda rafa tidak selalu dhammah, tanda nasab tidak selalu fathah, tanda jar tidak selalu kasrah. Ada tanda-tanda yang lain, insyaallah akan kita bahas tanda-tanda tersebut di pertemuan berikutnya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan.